Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah itu bisa kita gali dari mana saja. Karena sesungguhnya di antara sulitnya orang mengenali Allah kalau mereka tidak memahami pentingnya menghadirkan hikmah dalam setiap peristiwa. Apapun pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin semua peristiwa berjalan tanpa beriringan dengan hikmah. Saya akan ceritakan kisah nyata. Kisah ini sudah sering saya sampaikan. Tapi mungkin kita bisa mengambil pelajaran. Ada santri saya meminta izin untuk menikah umur 21 tahun. Saat itu saya mengatakan kepada beliau, kamu ini terlalu muda nak, jangan nikah sekarang. Kamu baru selesai wiyata bakti di tim Samila Series, 1 tahun wiyata baktinya, sudah, tidak usah langsung nikah. Berbakti saja kepada bapak dan ibumu dulu, tidak usah buru-buru untuk menikah. Tapi santri saya pada saat itu tidak menerima saran saya. Beliau ngotot sekali pengen nikah. Maaf Ustadz, saya pengen nikah Ustadz. Sudah, nanti aja. Maaf Ustadz, sekarang aja Ustadz. Nanti aja, sekarang aja Ustadz. Saya malah pada saat itu sempat agak berpikir, antum enggak pacaran kan? Oh enggak Ustadz, saya enggak pacaran. Akhirnya berupaya saya mencoba untuk meyakinkan kepada beliau supaya beliau mengundurkan nikahnya 1 dan 2 tahun. Mungkin nikahlah nanti 23, 24 atau 22 lah gitu. Tapi apalah daya, dia betul-betul bersikeras dan ngotot untuk menikah. Bersikeras untuk menikah. Akhirnya saya izinkan menikah. Terjadilah pernikahan di satu tempat. Saya mengisi khutbah nikahnya beliau dan tausiah pernikahan beliau. Saat itu saya cuma berpikir, tumben ada santri saya tidak terlalu mendengar perkataan saya ketika saya mengatakan sama beliau untuk mengundurkan nikah. Oh mungkin dia sudah ngebet banget dan akhirnya tidak mendengarkan masukan dari saya. Saya tidak apa-apa. Tapi ternyata baru kelihatan hikmahnya. Baru kelihatan hikmahnya setelah beberapa bulan berjalan. Ternyata setelah 3 bulan, tiba-tiba saya mendengarkan kabar yang mengagetkan. Bapaknya beliau yang ada di Sumatera jatuh sakit, kena stroke dan dilarikan di rumah sakit. Pada saat itu dia langsung pergi ke Sumatera merawat bapaknya. Qadarullah, tidak sampai 3 hari bapaknya wafat. Setelah bapaknya wafat, qadarullah, maka beliau mengantar ibunya pulang ke Jawa. Dan akhirnya ibunya diurus sama beliau pulang ke Jawa setelah beliau menikah. Padahal bapaknya belum sempat melihat istrinya beliau, karena pas beliau menikah saat itu sedang ada aturan ketat COVID ketika awal-awal, sehingga akhirnya bapaknya tidak bisa pergi ke daerah Bekasi. Bapaknya meninggal, ibunya dibawa ke Bekasi, ibunya dibawa ke Jawa. Baru dibawa ke Jawa 1-2 bulan setelah itu ibunya juga meninggal dunia. Dan bapak ibu tahu santri saya ini punya 4 adik. 2 adik laki-laki, 2 adik perempuan yang masih belia-belia. Ketika saya mendengarkan kabar ibunya malam sakit kepala, sebelum subuh meninggal dunia, maka saya akhirnya tahu hikmahnya. Oh Masya Allah, ini hikmahnya adalah Allah bulatkan tekad santri saya untuk menikah pada saat usia 21 tahun, karena Allah tahu santri saya ini akan memikul beban yang berat, yaitu adalah merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Kalaulah dia tidak menikah dan belum punya seorang istri yang menjadi partner, pastinya akan kesulitan beliau untuk merawat 4 adiknya yang masih kecil-kecil. Tapi karena beliau menikah, punya istri, akhirnya istrinya menjadi partner untuknya, dan istrinya beliau mengganti posisi ibu yang telah meninggal dunia untuk merawat adik-adiknya. Masya Allah, saya tersadar. Setelah perjalanan 4 bulan saya bertanya-tanya, disitulah saya akhirnya bisa mengatakan, semua peristiwa itu ada hikmahnya. Kita saja hidupnya terlalu autopilot, hidupnya terlalu rutinitas. Akhirnya kita gagal dan jarang sekali mengambil hikmah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita hindari dan harus kita obati. Penyakit autopilot yang terus melakukan aktivitas tanpa memikirkan hikmah.
Setelah kita paham bahwasanya kehidupan Allah dan seluruh masyiahnya dan seluruh kehendaknya Allah itu selalu memiliki hikmah di dalam setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, maka kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa Allah sebut surga itu berulang-ulang di dalam Al-Quran? Ini harus menjadi sebuah perkara yang harus difahami dengan benar. Maka disinilah para ulama lalu menerangkan kepada kita, kenapa Allah itu selalu membicarakan surga pada kehidupan kita. Ketika kita membuka Al-Quran, kita menjumpai kalimat surga dan kata surga diulang berkali-kali, dan itu kita jumpai di dalam hadis. Maka setidaknya ada beberapa hal. Satu, apa hikmahnya? Hikmahnya itu yang pertama, karena sesungguhnya ketika kita membaca dan ketika kita mendengar kalimat surga dan kata surga, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya mengingat surga itu bisa memberi kekuatan kepada kita di dalam perjalanan taatnya kita kepada Allah, yaitu ketika kita selalu ingat di balik setiap apapun dan di balik setiap apapun yang kita kerjakan itu ada surga yang menanti ketika kita senantiasa beramal. Ketika kita ingat surga, kita tidak akan pernah konsisten di dalam kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak disampaikan oleh Allah kepada kita bahwasanya surga itu menjadi salah satu tanda rahmatnya Allah. Karena salah satu tanda rahmatnya Allah itu Allah memberikan surga bagi mereka yang taat kepada Allah. Jadi maaf ya, kurang benar kalau ada yang mengatakan beramal karena surga itu kurang ikhlas. Jangan mengatakan semacam itu. Dan perkataan itu salah. Kenapa mengatakan bahwasanya beramal karena surga itu merupakan perkara yang bertentangan dengan ikhlas? Ayo kita bedah, benar atau tidak kalimat ini atau pernyataan ini. Kita tentunya paham sekali, kita tentunya mengerti sekali. Ikhlas itu adalah ketika kita beramal semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Dan surga itu merupakan bagian dari ridhonya Allah. Jadi kalau kita beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah plus ketika kita ingin mendapatkan surga, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena apa? Karena di dalam ridhonya Allah ada keikhlasan. Karena di dalam ridhonya Allah ada surga. Dan Allah menciptakan surga itu dengan rahmatnya dan ridhonya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan beramal karena surga dan jangan beramal karena neraka, itu adalah salah. Karena Allah yang menciptakan surga dengan rahmatnya, Allah yang menciptakan neraka dengan keadilannya. Jadi ketika kita beramal karena surga, itu bagian dari makna kita beramal untuk mendapatkan rahmatnya. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu secara sederhana artinya adalah beramal ditujukan untuk mencari rahmatnya dan ridhonya Allah. Surga itu bagian dari ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Dan yang memerintahkan kita untuk mencari surga itu Allah. Yang menyuruh kita untuk bergegas, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bergegaslah kamu menuju kepada ampunanku dan bergegaslah kamu menuju surga. Siapa yang mengkondisikan kita untuk mencari surga? Allah. Siapa yang mengkondisikan kita untuk meminta surga? Baginda Nabi SAW. Nabi, salah satu doanya, di antara 5 doa yang menjadi prioritas Nabi kalau berdoa, 1. Minta surga, dijauhkan dari neraka. 2. Bagaimana beliau dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. 3. Diberikan istiqomah. Yang keempat, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan yang kelima, yaitu meminta kepada Allah hidayah setiap waktunya. Tapi permintaan pertamanya yang menjadi prioritas para ulama salaf kalau berdoa itu apa? Meminta kepada Allah surga. Dan itu dilazimi oleh Nabi. Makanya sampai kita mendapatkan dan mendengarkan sebuah riwayat, tidaklah surga mendengar rintihan manusia memohon surga sampai dia memohon kepada Allah 3 kali, kecuali surga akan memohon kepada Allah. Ya Allah, fulan itu berdoa meminta kepadamu supaya dia dimasukkan kepada diriku, yaitu surga. Maka masukkanlah dia ke dalam surgaku ya Allah, atau ke dalam diriku ya Allah.
Jadi ketika surga dan neraka mendengar rintihan manusia sampai berdoa, minimal 3 kali mereka berdoa minta surga dan dijauhkan dari neraka, kecuali surga yang menyampaikan hajat itu juga kepada Allah. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya meminta surga itu tidak melawan keikhlasan. Ya, jadi ini ada yang suka mengatakan begitu. Sudahlah, jangan beramal karena surga, jangan beramal karena neraka. Nanti kalau kita beramal, mau Allah naruh di mana ya terserah Allah gitu. Ya kalau kita ditaruh di neraka ya diterima aja. Tidak mungkin Allah memasukkan orang yang beramal soleh itu ke dalam neraka. Ya selama saya di neraka tetapi dengan ridhonya Allah tidak apa-apa. Lah lebih bingung lagi kita.